Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu, aku terbangun lebih awal seperti biasa. Jam di dinding masih menunjukkan pukul 4.20. Dengan cepat, aku beranjak dari tempat tidur, memastikan tidak ada suara yang bisa membangunkan suamiku, Arman, yang masih terlelap. Aku tahu betul, jika dia terganggu tidurnya, aku akan mendapat omelan panjang sejak pagi. Dengan langkah ringan, aku menuju dapur. Aku harus segera memasak untuk suami dan ibu mertuaku. Ibu mertuaku, Bu Siti, adalah wanita yang sangat disiplin. Baginya, menantu adalah sosok yang harus tunduk dan patuh, terutama dalam urusan rumah tangga. Aku tak pernah sekalipun mendengar pujian keluar dari mulutnya. Setiap yang kulakukan selalu salah di matanya. Aku mulai menyalakan kompor, memanaskan air, dan menyiapkan bahan-bahan untuk sarapan. Pagi ini, aku berencana membuat nasi goreng, telur dadar, dan teh manis. Namun, belum lama aku mengiris bawang. Suara nyaring terdengar dari belakangku. "Kamu ini gimana sih? Lambat sekali masaknya. Sudah tahu suamimu harus berangkat pagi, masih juga santai." Suara ibu mertuaku menggema di dapur. Aku menelan ludah, buru-buru mempercepat tanganku. "Iya Bu, sebentar lagi selesai." Menantu, macam apa kamu ini? Kalau aku punya menantu lain, pasti lebih cekatan dari kamu. Ujarnya dengan nada meremehkan. Aku tak menjawab. Aku sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Setiap hari, aku harus kuat mendengar hinaan dan cacian darinya. Aku hanya bisa diam dan berusaha menyelesaikan pekerjaanku. Setelah sarapan siap, aku segera menyiapkan meja makan. Arman datang dengan wajah kusut, duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun padaku. Aku menuangkan teh ke cangkirnya, berharap setidaknya dia akan mengucapkan terima kasih. Tapi, yang kudengar justru sebaliknya. "Kenapa tehnya nggak panas? Kamu nggak bisa bikin teh yang benar?" Arman meletakkan cangkirnya dengan kasar. "Maaf Mas, tadi mungkin aku kurang mendidihkannya," jawabku pelan. "Dasar perempuan nggak becus." Aku hanya bisa menunduk. Air mataku nyaris tumpah, tapi ku tahan. Aku tahu, menangis hanya akan membuat mereka semakin menganggapku lemah. Hari-hariku selalu seperti ini. Pagi harus bangun lebih awal, memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan masih harus menanggung cemoohan dari suami dan ibu mertuaku. Aku seperti pembantu di rumahku sendiri. Tak ada kasih sayang, tak ada penghargaan, yang ada hanya tuntutan dan hinaan. Aku masih ingat, saat pertama kali menikah, aku membayangkan kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Aku berharap bisa menjadi istri yang dicintai, menantu yang dihormati, dan ibu yang bahagia bagi anak-anakku kelak. Namun, semua harapanku runtuh sejak hari pertama aku tinggal di rumah ini. Arman yang dulu penuh perhatian berubah menjadi pria yang kasar dan tak acuh. Dia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, pulang hanya untuk makan dan tidur. Jika aku bertanya, dia akan marah. Jika aku diam, aku tetap salah. Sementara itu, ibu mertuaku tak pernah bosan mencari celah untuk merendahkanku. Masakanku selalu dianggap tak enak, pekerjaanku selalu dinilai lambat, bahkan caraku berbicara pun sering dikritik. Aku merasa seperti tak berarti di rumah ini. Suatu hari, aku benar-benar lelah. Aku ingin menyerah. Aku berpikir untuk pergi, meninggalkan semua ini, tapi aku tidak punya tempat tujuan. Aku tidak ingin mengecewakan orang tuaku, karena mereka sangat bangga saat aku menikah dengan Arman. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa putri mereka diperlakukan seperti ini. Di tengah keputusasaan itu, aku mulai berpikir, aku harus berubah. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi korban. Aku harus kuat, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku mulai mencari cara untuk mengubah hidupku. Diam-diam, saat pekerjaan rumah selesai, aku belajar.
Aku mencari peluang untuk bekerja dari rumah. Aku tak ingin selamanya bergantung pada suami yang tak menghargai keberadaanku. Setiap malam, setelah semua orang tidur, aku menyempatkan diri membaca buku dan mencari informasi tentang bisnis online. Aku mulai mencoba berjualan kecil-kecilan, meski dengan modal yang sangat terbatas. Aku menjual barang-barang secara online, menggunakan media sosial sebagai tempat pemasaran. Awalnya, bisnis ini berjalan lambat. Aku sering kehabisan waktu karena harus mengurus rumah. Tapi aku tidak menyerah, aku terus belajar, mencoba strategi baru, hingga akhirnya aku mulai mendapatkan pelanggan tetap. Saat pertama kali mendapatkan keuntungan, aku merasa sangat bahagia. Bukan karena uangnya, tapi karena aku merasa punya kendali atas hidupku sendiri. Aku merasa ada harapan untuk keluar dari penderitaan ini. Namun saat ibu mertuaku tahu bahwa aku mulai berjualan, dia marah besar. "Kamu ini menantu macam apa? Mau kerja saja nggak izin. Kamu pikir rumah ini tempat apa? Kamu masih punya tanggung jawab di sini." Aku hanya bisa diam. Aku tahu, menjelaskan apapun padanya tak akan ada gunanya. Arman pun ikut marah. "Kamu tuh istri, tugasmu melayani suami, bukan sibuk jualan. Kalau nggak suka di rumah ini, pergi saja." Hatiku hancur. Aku sudah berusaha mencari jalan agar bisa mandiri, tapi tetap saja mereka tidak pernah mendukungku. Tapi kali ini, aku tidak akan mundur. Aku tidak akan lagi membiarkan mereka menentukan hidupku. Aku akan terus maju, apapun rintangannya. Aku bekerja lebih keras. Aku mengatur waktu dengan lebih baik. Memastikan semua pekerjaan rumah selesai sebelum aku mengurus bisnisku. Aku tidak lagi mengeluh, tidak lagi menangis. Aku hanya fokus pada satu hal, kesuksesan. Setelah beberapa bulan, bisnis onlineku berkembang pesat. Aku mulai mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Aku bisa membeli barang-barang untuk diriku sendiri, tanpa harus meminta uang dari suami. Aku bahkan bisa mengirim uang untuk orang tuaku di kampung. Arman dan ibu mertuaku mulai menyadari perubahan itu. Awalnya mereka masih meremehkanku, tapi ketika mereka melihat bahwa aku bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada Arman, sikap mereka mulai berubah. Namun, aku tidak akan pernah melupakan bagaimana mereka memperlakukanku dulu. Aku tahu, mereka tidak benar-benar berubah. Mereka hanya mulai menghargai karena aku sudah sukses. Dan saat itulah, aku menyadari satu hal. Aku tidak lagi membutuhkan validasi mereka. Aku tidak butuh persetujuan mereka untuk menjadi bahagia. Aku bisa berdiri sendiri, dengan atau tanpa mereka. Hari itu, aku memutuskan sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku duduk di dalam kamar, memandangi layar ponselku yang menampilkan jumlah saldo dari hasil bisnis online yang telah kujalankan selama hampir setahun. Angka yang tertera di sana jauh lebih besar dari yang pernah kudapatkan selama menjadi istri Arman. Aku menghela napas panjang, memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan gejolak di dadaku. Selama ini, aku bertahan bukan karena cinta atau harapan akan perubahan sikap mereka, melainkan karena aku tak memiliki pilihan. Tapi sekarang, aku punya kendali atas hidupku sendiri. Aku tidak lagi bergantung pada mereka. Dan yang lebih penting, aku tidak lagi takut untuk melangkah pergi. Malam itu, aku menyiapkan satu koper kecil. Aku tidak membawa banyak barang, hanya pakaian secukupnya dan dokumen-dokumen penting. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku akan pergi ke rumah orang tuaku, meskipun aku belum siap untuk menceritakan semua yang telah kualami di rumah ini. Saat aku berjalan menuju pintu depan dengan koper di tangan, ibu mertuaku muncul dari dapur. Tatapan matanya menyipit, penuh curiga. "Kamu mau kemana malam-malam begini?" tanyanya tajam. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku mau pergi, Bu." Dahi wanita itu berkerut. "Pergi? Maksudmu?" "Aku sudah cukup bersabar. Aku sudah cukup dihina. Sekarang aku memilih untuk pergi dan menjalani hidupku sendiri," kataku dengan suara tegas, meskipun jantungku berdetak kencang. Belum sempat ibu mertuaku membalas, Arman muncul dari kamar. Wajahnya terlihat kesal. "Apa maksudmu mau pergi? Jangan
Bercanda, Maya. Aku tidak bercanda, Mas. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku ingin pergi dari rumah ini, ucapku mantap. Tiba-tiba, Arman tertawa sinis. Kamu pikir kamu bisa hidup sendiri di luar sana? Kamu cuman perempuan yang nggak bisa apa-apa. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Aku tersenyum kecil. Mas salah. Aku memang dulu perempuan yang lemah, yang selalu takut dan bergantung pada suaminya. Tapi sekarang aku bukan perempuan yang sama. Aku sudah membuktikan bahwa aku bisa mandiri, bisa sukses tanpa harus bergantung pada siapapun. Ibu mertuaku melangkah maju, suaranya naik beberapa oktav. Jadi ini sebabnya kamu sibuk dengan bisnis bodohmu itu? Mau melawan suami, ya? Mau jadi perempuan nggak tahu diri. Aku tidak terpengaruh lagi dengan kata-katanya. Dulu, setiap ucapan kasarnya bisa membuatku menangis. Tapi tidak lagi sekarang. Aku sudah kebal. Aku hanya menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan. Aku bukan melawan, Bu. Aku hanya memilih untuk memperjuangkan hidupku sendiri. Arman semakin marah. Kalau kamu keluar dari rumah ini, jangan harap bisa kembali. Aku mengangguk. Aku memang tidak akan kembali, Mas. Dengan langkah ringan, aku membuka pintu dan melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Aku tidak tahu apa yang menungguku di luar sana, tapi aku tahu satu hal. Aku telah mengambil keputusan terbaik dalam hidupku. Aku memilih untuk bebas. Aku memilih untuk bahagia. Dan aku tidak akan pernah menyesalinya. Udara malam terasa dingin saat aku melangkah keluar dari rumah yang selama ini menjadi tempat penderitaanku. Aku tidak menoleh ke belakang, tidak ingin melihat ekspresi kemarahan Arman ataupun ibu mertuaku. Langkahku mantap, meskipun ada sedikit ketakutan dalam hatiku. Tapi aku tahu, aku sudah tidak bisa lagi mundur. Aku memesan taksi online menuju rumah orang tuaku. Di sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Bagaimana jika mereka kecewa? Bagaimana jika mereka menyalahkanku? Namun di sisi lain aku merasa lega. Aku akhirnya terbebas dari cengkraman suami yang tidak menghargai dan ibu mertua yang selalu memperlakukanku seperti pembantu. Setelah hampir 1 jam perjalanan, akhirnya aku sampai di rumah orang tuaku. Rumah sederhana itu masih sama seperti terakhir kali aku melihatnya. Aku mengetuk pintu dengan ragu, dan tak lama kemudian, ibuku membukanya. Wajahnya yang lelah berubah terkejut saat melihatku berdiri dengan koper di tangan. Maya, kenapa malam-malam datang ke sini? Mana Arman? Tanyanya dengan nada khawatir. Aku tak mampu menjawab langsung. Tenggorokanku terasa kering, dan air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh juga. Ibuku langsung menarikku masuk dan memelukku erat. Ya Allah, anakku, apa yang terjadi? Aku terisak dalam pelukannya. Setelah sekian lama aku memendam semua kesedihan, akhirnya aku bisa mengeluarkan semuanya. Ayahku yang baru keluar dari kamar langsung mendekat dengan ekspresi serius. Kenapa kamu menangis, Maya? Ada masalah dengan Arman? Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya menceritakan semuanya. Tentang bagaimana aku diperlakukan, seperti pembantu, bagaimana aku dihina setiap hari, bagaimana suamiku tidak pernah menghargai keberadaanku, dan bagaimana aku akhirnya memutuskan untuk pergi. Saat aku selesai bercerita, ibuku menangis, sementara ayahku tampak marah. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu, Nak? Suara ayah terdengar berat. Aku takut, ya. Aku tidak ingin kalian kecewa karena aku gagal mempertahankan pernikahan ini. Jawabku lirih. Ayah menggeleng. Pernikahan bukan soal bertahan dalam penderitaan, Maya. Kalau suamimu tidak bisa menghargaimu, tidak ada gunanya kamu tetap tinggal di sana. Aku semakin menangis mendengar kata-kata ayahku. Aku selalu takut mereka akan menyalahkanku, tapi ternyata mereka menerimaku dengan penuh kasih sayang. Malam itu, aku tidur dengan tenang untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tidak ada ketakutan, tidak ada teriakan atau cemoohan. Hanya ada kehangatan keluarga yang selama ini kurindukan. Hari-hari berikutnya, aku mulai fokus membangun hidup baru.
Aku menyewa rumah kecil di dekat rumah orang tuaku dan mulai memperbesar bisnisku. Aku bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, dan mencari peluang untuk mengembangkan usaha. Dalam waktu beberapa bulan, bisnis online-nya semakin berkembang pesat. Aku mulai merekrut beberapa orang untuk membantu operasionalnya. Dari seorang wanita yang dulu diperlakukan seperti pembantu, aku kini menjadi seorang pengusaha mandiri yang memiliki penghasilan lebih dari cukup. Dan saat itulah kabar tentang kesuksesanku sampai ke telinga Arman dan ibu mertuaku. Tiba-tiba Arman mulai menghubungiku. Awalnya hanya pesan singkat, menanyakan kabarku. Aku tidak menanggapinya. Lalu dia mulai menelepon berkali-kali, yang akhirnya aku abaikan juga. Sampai suatu hari dia datang ke rumah orang tuaku. Aku sedang duduk di teras ketika dia muncul. Wajahnya terlihat jauh lebih kusut daripada terakhir kali aku melihatnya. "Maya, kita bisa bicara?" Tanyanya dengan suara lembut, sangat berbeda dari nada kasar yang biasa ia gunakan dulu. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Bicara soal apa, Mas?" Aku sadar aku salah. Aku menyesal sudah memperlakukanmu dengan buruk. Aku ingin kita mulai lagi dari awal," katanya dengan nada penuh harapan. Aku tersenyum tipis. "Kenapa baru sadar sekarang?" Arman terdiam. Dia tidak bisa menjawab. Aku tahu alasannya. Dia bukan menyesali perbuatannya, tapi dia baru sadar bahwa aku sudah berhasil tanpa dia. "Aku sudah memaafkanmu, Mas," kataku akhirnya. "Tapi aku tidak akan kembali padamu." Wajah Arman langsung berubah panik. "Maya, kita sudah menikah. Aku suamimu. Jangan keras kepala." Aku menghela napas. Justru karena aku sudah belajar untuk tidak menjadi istri yang lemah, aku tidak akan kembali ke dalam pernikahan yang hanya membuatku menderita. Dia mencoba membujukku lagi, tapi aku sudah mengambil keputusan. Aku bukan lagi Maya yang dulu. Aku bukan lagi perempuan yang bisa diinjak-injak. Saat Arman akhirnya pergi dengan wajah kecewa, aku merasa lega. Itu adalah tanda bahwa aku benar-benar bebas. Aku kini hidup bahagia dengan bisnis yang terus berkembang. Aku bisa membahagiakan orang tuaku dan menikmati hidup tanpa rasa takut. Aku tidak membenci masa laluku. Justru, aku bersyukur pernah melewati semua itu. Karena tanpa pengalaman pahit itu, aku tidak akan menjadi wanita kuat seperti sekarang. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa sukses. Tidak hanya secara finansial, tetapi juga dalam menemukan kebahagiaan dan harga diriku sendiri. Beberapa bulan berlalu setelah pertemuanku dengan Arman. Sejak saat itu, dia tidak lagi mencoba menghubungiku. Mungkin akhirnya dia sadar bahwa aku benar-benar tidak akan kembali padanya. Aku menjalani hari-hariku dengan penuh kebahagiaan. Bisnisku semakin berkembang. Aku membuka toko fisik kecil untuk produk yang awalnya hanya kupasarkan secara online. Aku juga merekrut lebih banyak karyawan. Kebanyakan adalah ibu rumah tangga yang ingin membantu perekonomian keluarga mereka. Aku merasa bangga karena bisa memberikan kesempatan bagi orang lain untuk meraih kemandirian finansial seperti yang dulu kuimpikan untuk diriku sendiri. Orang tuaku juga semakin bangga padaku. Aku bisa membelikan mereka rumah yang lebih nyaman, sesuatu yang dulu hanya ada dalam mimpiku. Setiap kali melihat mereka tersenyum, aku merasa segala perjuanganku tidak sia-sia. Namun, suatu hari, kejadian tak terduga terjadi. Aku sedang berada di toko, mengecek stok barang, ketika seseorang yang sudah lama tidak ingin kulihat datang menghampiriku. Ibu mertuaku. Bu Siti berdiri di depan toko dengan wajah yang tak lagi segarang dulu. Rambutnya tampak lebih beruban, dan tubuhnya sedikit lebih kurus dibandingkan terakhir kali aku melihatnya, tapi matanya masih sama. Tajam dan penuh penilaian. Aku tidak langsung menghampirinya. Aku ingin tahu apa yang dia inginkan. Dia melihat sekeliling toko, membaca nama bisnis yang terpampang jelas di depan. Nama itu adalah namaku sendiri. Tak lama kemudian, dia melangkah masuk. Karyawanku yang tidak mengenalnya segera menyambut dengan ramah. Tapi aku langsung menghampiri mereka. "Tolong, biar aku yang urus," kataku pelan. Karyawanku mengangguk dan pergi,
meninggalkan aku berhadapan langsung dengan wanita yang dulu selalu merendahkanku. Bu Siti, sapaku, tetap menjaga kesopanan. Dia menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Jadi ini usaha kamu? Aku mengangguk. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Dia terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas. Bisa kita bicara sebentar? Aku mengarahkan tangan ke salah satu meja kecil di sudut toko. Kami duduk berhadapan dan aku menunggu dia untuk berbicara lebih dulu. Maya. Suaranya terdengar lebih lembut daripada yang pernah kudengar sebelumnya. Aku tidak menyangka kamu bisa sejauh ini. Aku hanya diam, membiarkan dia melanjutkan. Dulu, aku memang keras sama kamu. Aku banyak berkata kasar, aku menuntut banyak hal. Aku tidak menyadari bahwa aku telah memperlakukanmu dengan buruk. Aku menelan ludah, mencoba menahan emosiku. Aku tidak menyangka dia akan berkata seperti ini. Aku tahu aku salah, lanjutnya. Dan sekarang aku ada di sini. Bukan untuk meminta kamu kembali ke Arman, tapi untuk meminta maaf. Aku benar-benar tidak menyangka akan mendengar permintaan maaf darinya. Dulu aku berpikir bahwa menantu harus tunduk pada keluarga suami. Aku selalu membandingkan kamu dengan bayangan menantu ideal di kepalaku. Tapi aku salah. Kamu bukan sekadar menantu, kamu adalah manusia yang punya hak untuk dihargai. Aku menatapnya, mencari tanda-tanda apakah dia benar-benar tulus atau hanya berpura-pura. Namun, kali ini, aku tidak melihat kebencian atau kesombongan di wajahnya. Arman, dia sekarang dalam keadaan sulit, lanjutnya. Bisnisnya bangkrut. Dia kehilangan pekerjaan dan dia mulai menyesali semua yang telah dia lakukan padamu. Aku menghela napas pelan. Jadi ini alasannya datang. Aku bukan datang untuk meminta bantuanmu, Maya. Katanya seolah bisa membaca pikiranku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesali semua yang telah kulakukan padamu. Dan jika aku bisa mengulang waktu, aku tidak akan memperlakukanmu seperti dulu. Aku tetap diam, mencoba menyerap semua kata-katanya. Setelah beberapa saat, aku akhirnya berkata, "Terima kasih sudah datang dan mengatakan ini, Bu." Dia menatapku penuh harap. "Apakah kamu bisa memaafkan aku?" Aku tersenyum kecil. Aku sudah memaafkan ibu sejak lama. Bu Siti tampak terkejut. Aku sudah memutuskan untuk tidak membawa dendam dalam hidupku, Bu, lanjutku. Kalau aku masih menyimpan kebencian, aku tidak akan bisa sampai di titik ini. Mata Bu Siti berkaca-kaca. Dia mengangguk pelan. "Terima kasih, Maya." "Terima kasih," katanya dengan suara bergetar. Setelah itu, dia bangkit dari tempat duduknya. Aku tahu dia ingin pergi, tapi sebelum itu, dia menatapku sekali lagi. "Kamu wanita yang kuat, Maya," katanya. "Aku bangga padamu." Untuk pertama kalinya, aku melihat ketulusan di matanya. Dan untuk pertama kalinya juga, aku mendengar dia mengucapkan sesuatu yang baik tentangku. Saat dia melangkah keluar dari toko, aku tersenyum. Aku merasa benar-benar telah menang, bukan hanya dalam hal kesuksesan finansial, tapi juga dalam membuktikan bahwa aku bisa bangkit dari keterpurukan tanpa harus membalas dendam. Aku telah membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar menantu yang diremehkan. Aku adalah perempuan yang mampu mengubah nasibnya sendiri. Dan aku tahu, perjalanan hidupku masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun memperlakukan aku seperti pembantu di rumahku sendiri. Aku adalah seorang wanita yang berharga, dan aku akan terus berjalan dengan kepala tegak. Setelah pertemuan itu, aku merasa ada sesuatu yang lepas dari dalam hatiku. Beban yang selama ini kugendong perlahan menghilang. Aku tak pernah menduga bahwa suatu hari ibu mertuaku akan datang meminta maaf. Aku juga tidak menyangka bahwa Arman kini tengah jatuh ke dalam lubang yang dulu pernah ia gali sendiri. Namun, aku tidak ingin berlama-lama memikirkan masa lalu. Hidupku terus berjalan, dan aku harus fokus ke depan. Bisnisku semakin berkembang, bahkan aku mulai merambah ke sektor lain. Aku membuka butik kecil yang menjual pakaian wanita,
sesuatu yang dulu hanya sebatas impian bagiku. Suatu siang, ketika aku sedang mengawasi toko, seseorang datang menghampiriku. Kali ini, orang itu adalah Arman sendiri. Aku menatapnya dengan datar. Berbeda dari terakhir kali aku melihatnya, kini dia tampak lebih lusuh. Wajahnya tidak terawat, pakaiannya jauh dari rapi, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. "Maya," suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku mengangguk kecil. "Apa yang membuatmu datang ke sini, Mas?" Dia menarik napas panjang sebelum duduk di bangku di hadapanku. Aku tidak menyuruhnya duduk, tapi aku juga tidak keberatan. "Aku tahu, aku mungkin tidak pantas untuk bicara sama kamu lagi," katanya dengan suara bergetar. "Tapi aku benar-benar sudah kehilangan segalanya, Maya." Aku tetap diam, membiarkan dia melanjutkan. "Aku kehilangan pekerjaanku. Teman-teman yang dulu selalu bersamaku kini menjauh. Bahkan, aku sampai harus menjual mobil dan beberapa aset lainnya. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Aku masih tidak bereaksi. Aku hanya ingin tahu apa yang ingin dia katakan. Dia menunduk, kedua tangannya terkepal. "Aku menyesal, Maya. Aku benar-benar menyesal sudah memperlakukanmu dengan buruk. Aku sadar sekarang, aku adalah suami yang gagal. Dan aku seharusnya memperlakukanmu dengan baik, bukan malah menyakiti hatimu." Aku tersenyum tipis. "Kenapa baru sadar sekarang, Mas?" Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang terlihat basah. "Aku tidak tahu. Mungkin aku butuh kehilangan segalanya untuk menyadari betapa berharganya kamu dulu." Aku menghela napas, pelan. "Maaf, Mas. Tapi aku bukan lagi wanita yang dulu bisa kau permainkan. Aku bukan wanita yang akan menerima suami hanya karena dia menyesal setelah jatuh. Maya, tolong beri aku kesempatan," pintanya. Suaranya nyaris bergetar. Aku menggeleng. "Kesempatan itu sudah habis, Mas. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku tidak butuh kembali ke masa lalu yang menyakitkan." Dia menatapku lama, seakan berharap aku berubah pikiran. Tapi aku tetap pada pendirianku. Aku tidak akan pernah kembali ke dalam lingkaran toksik yang dulu membuatku menderita. Aku mengerti. Akhirnya dia berkata dengan suara lemah, "Aku memang pantas menerima ini." Dia bangkit, tampak seperti seseorang yang telah kehilangan arah hidupnya. Sebelum pergi, dia menatapku sekali lagi. "Aku harap kamu selalu bahagia, Maya." Aku tersenyum, bukan dengan kebencian, tapi dengan ketulusan. "Terima kasih, Mas. Aku harap kamu juga bisa menemukan jalanmu sendiri." Setelah Arman pergi, aku merasa lebih ringan dari sebelumnya. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Hanya ada kepastian bahwa aku telah mengambil keputusan yang tepat. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Aku telah menunjukkan bahwa aku tidak butuh seorang suami yang memperlakukanku seperti pembantu untuk bisa sukses. Kini, aku adalah seorang wanita yang mandiri, kuat, dan bahagia. Dan aku tahu masa depan yang lebih cerah sudah menantiku. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhirku dengan Arman, hidupku terus berkembang ke arah yang lebih baik. Bisnis yang aku bangun semakin maju, dan aku mulai merencanakan ekspansi ke kota-kota lain. Aku tidak hanya fokus pada bisnis pakaian, tetapi juga mulai membuka usaha di bidang kecantikan. Aku ingin membantu wanita-wanita lain untuk lebih percaya diri, sama seperti aku yang dulu pernah kehilangan harga diriku. Suatu hari aku diundang sebagai pembicara dalam sebuah seminar bisnis untuk perempuan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku, yang dulu hanya seorang istri yang diremehkan, kini berdiri di atas panggung, berbagi pengalaman dan memberikan motivasi kepada banyak wanita yang ingin bangkit dari keterpurukan. Saat aku berbicara tentang perjalananku, tentang bagaimana aku diperlakukan seperti pembantu oleh suami dan ibu mertuaku, tentang bagaimana aku memilih untuk bangkit daripada terus terjebak dalam penderitaan, banyak peserta yang terharu. Beberapa dari mereka menangis karena merasa kisahku mewakili mereka. Setelah seminar selesai, seorang wanita muda mendekatiku. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab seperti habis menangis. "Mbak Maya," suaranya bergetar.
Aku mengalami hal yang sama seperti Mbak dulu. Aku selalu diperlakukan tidak adil oleh suami dan keluarga suami. Aku ingin keluar dari hubungan ini, tapi aku takut. Aku takut tidak bisa bertahan sendiri. Aku menggenggam tangannya dengan lembut. Aku mengerti perasaanmu. Aku juga pernah ada di posisi itu. Tapi percayalah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Matanya menatapku dengan penuh harapan. Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku tidak bisa sukses seperti Mbak? Aku tersenyum. Kamu tidak perlu langsung berpikir soal sukses. Yang pertama harus kamu lakukan adalah menyelamatkan dirimu sendiri. Ketika kamu sudah keluar dari lingkungan yang menyakitimu, saat itulah kamu akan mulai melihat banyak peluang baru. Wanita itu mengangguk pelan, dan aku bisa melihat ada sedikit keberanian yang mulai muncul di matanya. Saat itu, aku merasa semua perjuanganku tidak sia-sia. Jika kisahku bisa menyelamatkan satu saja wanita dari penderitaan, maka semua luka yang pernah aku alami benar-benar memiliki makna. Setelah acara itu, aku semakin fokus untuk membantu wanita lain agar bisa bangkit dan mandiri. Aku membentuk komunitas bagi perempuan yang ingin belajar bisnis, atau sekadar mencari dukungan moral untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Sampai pada suatu hari, aku mendapat kabar yang mengejutkan. Arman mengalami kecelakaan. Aku mengetahui hal itu dari seorang temannya yang dulu sempat bekerja dengannya. Awalnya, aku ragu untuk menjenguknya. Aku sudah tidak lagi punya hubungan dengannya, dan aku takut kehadiranku akan membuka luka lama. Namun, entah mengapa, hatiku tergerak untuk pergi melihat keadaannya. Ketika aku tiba di rumah sakit, aku melihatnya terbaring di tempat tidur dengan perban di beberapa bagian tubuhnya. Wajahnya tampak lebih tirus dari terakhir kali aku melihatnya. Dia menoleh ketika menyadari kehadiranku. "Maya," suaranya lemah. Aku hanya mengangguk, berdiri di samping tempat tidurnya tanpa berkata apa-apa. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan datang." "Aku juga tidak menyangka," jawabku jujur. Dia tersenyum kecil, tapi senyumnya penuh kesedihan. Aku pikir aku sudah kehilangan semuanya. Tapi melihat kamu di sini, entah kenapa, aku merasa ada sedikit harapan. Aku menarik napas dalam-dalam. "Mas, aku datang bukan karena aku masih mencintaimu. Aku datang karena aku peduli sebagai sesama manusia." Dia mengangguk pelan. "Aku tahu, aku tidak berharap kamu kembali, Maya. Aku hanya ingin bilang, aku benar-benar menyesali semuanya." Aku menatapnya lama. Aku tidak lagi merasakan marah atau benci. Yang tersisa hanyalah rasa iba terhadap seseorang yang dulu begitu sombong, tapi kini tak berdaya. "Aku sudah memaafkanmu, Mas," kataku akhirnya. "Tapi hidupku sekarang sudah berbeda. Aku punya jalanku sendiri, dan aku harap kamu juga bisa menemukan jalanmu." Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Maya. Aku harap kamu selalu bahagia." Aku tersenyum. "Aku sudah bahagia, Mas." Setelah itu, aku meninggalkan kamar rumah sakit tanpa menoleh ke belakang. Aku tahu, itu adalah terakhir kalinya aku bertemu dengannya. Aku tidak membenci masa lalu, tapi aku juga tidak akan kembali ke sana. Hidupku masih panjang. Perjalananku masih jauh. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa harus bergantung pada siapapun. Aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar merdeka. Setelah pertemuan terakhirku dengan Arman di rumah sakit, aku benar-benar menutup bab masa laluku. Tidak ada lagi bayang-bayang kesedihan, tidak ada lagi penyesalan. Aku melangkah maju dengan lebih percaya diri. Bisnisku semakin berkembang. Aku mulai membuka cabang baru di beberapa kota besar. Tak hanya itu, komunitas yang kubentuk untuk membantu perempuan mandiri juga semakin banyak anggotanya. Setiap kali aku mendengar kisah mereka, kisah perempuan-perempuan yang berhasil keluar dari penderitaan dan menemukan kebahagiaan mereka sendiri, aku merasa seperti sedang melihat cerminan diriku sendiri di masa lalu.
Aku tidak hanya membantu mereka dalam bisnis, tapi juga memberikan motivasi agar mereka percaya bahwa mereka bisa bertahan dan sukses. Aku tahu bagaimana rasanya merasa kecil dan tak berdaya, dan aku ingin memastikan bahwa mereka tidak merasa sendirian dalam perjuangan mereka. Di tengah kesibukanku, aku mulai menyadari sesuatu. Aku telah begitu fokus mengejar kesuksesan hingga lupa untuk memberi ruang bagi kebahagiaan yang lebih personal. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa hidup sendiri dan mandiri. Tapi di dalam hatiku, aku sadar bahwa aku juga ingin mencintai dan dicintai dengan cara yang benar. Aku tidak terburu-buru, aku menikmati setiap prosesnya. Hingga suatu hari, dalam sebuah acara bisnis, aku bertemu dengan seseorang yang berbeda dari siapapun yang pernah kutemui sebelumnya. Dia bukan pria yang datang dengan janji manis atau kata-kata gombal. Dia bukan seseorang yang mencoba membuatku merasa lebih rendah darinya. Dia adalah seseorang yang menghargai dan mengagumiku atas apa yang telah kucapai. Namanya Adrian. Seorang pengusaha yang juga memiliki visi yang sama denganku dalam membangun usaha yang memberdayakan banyak orang. Kami mulai sering bertukar pikiran, berdiskusi, dan tanpa kusadari, aku mulai nyaman dengannya. Dia tidak pernah menekan atau mencoba mengendalikan hidupku. Dia tidak pernah membuatku merasa kurang berharga. Sebaliknya, dia mendukung setiap langkahku, menghargai keputusanku, dan selalu memastikan bahwa aku merasa cukup dengan diriku sendiri. Sesuatu yang dulu tidak pernah kudapatkan. Aku tahu aku tidak perlu terburu-buru. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang, tapi kali ini, aku juga ingin membuka hati untuk seseorang yang benar-benar menghargai keberadaanku. Aku telah melalui begitu banyak luka dan rintangan. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa sukses, meski dulu diperlakukan tidak adil. Dan kini, aku tahu, kebahagiaan sejati bukan hanya tentang kesuksesan materi, tapi juga tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri, dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang benar-benar menghargai kita. Aku telah menemukan itu. Dan akhirnya, aku bisa berkata dengan bangga, aku berhasil. Aku bahagia. Aku merdeka. Hari-hariku terus berjalan dengan penuh semangat. Aku semakin menikmati kehidupanku yang kini penuh dengan kebebasan, pencapaian, dan orang-orang yang benar-benar menghargai keberadaanku. Tidak ada lagi air mata karena merasa tidak dihargai. Tidak ada lagi ketakutan akan hari esok. Hubunganku dengan Adrian semakin berkembang, bukan karena keterpaksaan atau ketergantungan, tetapi karena kami saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Dia selalu mengatakan bahwa aku adalah perempuan yang kuat, mandiri, dan luar biasa, dan dia tidak ingin mengubah itu. Kamu tidak butuh aku untuk sukses, Maya, katanya suatu hari saat kami makan siang bersama. Tapi aku ingin ada di sampingmu saat kamu terus berkembang. Kata-katanya menyentuh hatiku. Dulu, aku selalu berpikir bahwa seorang pria hanya akan membebaniku, membuatku merasa kecil, dan menuntut lebih banyak dariku. Tapi Adrian berbeda. Dia tidak ingin mengubahku, dia hanya ingin berjalan bersamaku. Namun, kebahagiaan yang kurasakan tidak membuatku lupa pada masa laluku. Aku tahu bahwa ada satu hal lagi yang harus kulakukan sebelum benar-benar menutup lembaran lama. Aku memutuskan untuk mengunjungi rumah lama Arman dan ibu mertuaku. Rumah itu masih sama, tapi tidak lagi terlihat semegah dulu. Sepertinya kondisi finansial mereka benar-benar jatuh. Aku mengetuk pintu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ketika pintu terbuka, aku melihat ibu mertuaku, Bu Siti. Dia tampak jauh lebih tua dari yang kuingat. Wajahnya penuh keriput, tubuhnya lebih kurus, dan tatapannya tidak lagi penuh kebencian seperti dulu. Maya, suaranya nyaris berbisik, seperti tidak percaya melihatku berdiri di hadapannya. Aku tersenyum kecil. Apa kabar, Bu? Dia terdiam sesaat, lalu matanya mulai berkaca-kaca. Kami sudah tidak seperti dulu, Maya. Semua yang kami miliki sudah hilang. Arman masih berjuang untuk memulai kembali hidupnya, tapi tidak mudah. Dia menunduk, suaranya bergetar. Aku menyesal, Maya.
Aku sungguh menyesal sudah memperlakukanmu seperti itu dulu. Aku menghela napas, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. Bu, aku sudah memaafkan semuanya. Aku tidak datang untuk mengungkit masa lalu. Aku hanya ingin memastikan bahwa ibu baik-baik saja. Air mata jatuh dari matanya. Dia menggenggam tanganku erat, seakan tidak ingin melepaskannya. Kamu benar-benar berhati baik, Maya. Aku tidak pantas menerima kebaikanmu. Aku tersenyum. Tidak ada yang sempurna, Bu. Aku juga bukan orang yang sempurna. Tapi aku percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya. Kami berbincang cukup lama, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan hubungan yang lebih tulus dengan ibu mertuaku. Tidak ada lagi rasa sakit atau dendam di hatiku. Aku telah melepaskan semuanya. Ketika aku meninggalkan rumah itu, aku merasa bebanku benar-benar lepas. Aku telah mengakhiri bab lama dalam hidupku dengan cara yang damai. Kini, aku siap untuk membuka lembaran baru. Dan kali ini, aku tidak hanya akan hidup untuk bertahan. Aku akan hidup untuk menikmati setiap kebahagiaan yang layak aku dapatkan. Aku telah menemukan diriku sendiri. Aku telah berdamai dengan masa laluku. Aku telah menang. Beberapa bulan setelah pertemuan dengan ibu mertuaku, aku merasa hidupku semakin lengkap. Aku tidak lagi dihantui oleh masa lalu. Tidak ada lagi dendam atau sakit hati yang mengganjal di dadaku. Semua yang terjadi telah menjadi pelajaran berharga yang membentukku menjadi sosok yang lebih kuat. Bisnis yang aku rintis kini berkembang lebih pesat dari yang pernah kubayangkan. Aku sering diundang untuk berbicara dalam seminar-seminar bisnis dan motivasi, bertemu dengan banyak wanita hebat yang juga berjuang untuk mengubah hidup mereka. Rasanya luar biasa bisa berbagi pengalaman dan melihat banyak perempuan bangkit dari keterpurukan. Namun, di tengah kebahagiaanku, ada satu hal yang masih membuatku ragu, Adrian. Hubunganku dengannya semakin erat. Dia adalah pria yang baik, sabar dan penuh perhatian, tapi aku takut. Aku takut untuk kembali percaya pada seorang pria. Takut akan jatuh ke dalam lubang yang sama seperti dulu. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku siap untuk mencintai lagi? Suatu malam, setelah menghadiri sebuah acara bisnis, aku dan Adrian duduk berdua di sebuah kafe kecil. Dia menatapku dalam-dalam, lalu berkata dengan nada serius, "Maya, aku tahu kamu masih ragu. Aku tidak akan memaksa. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Aku di sini bukan untuk membuatmu kehilangan kebebasanmu. Aku ingin berjalan bersamamu, bukan mendahuluimu atau mengatur hidupmu." Aku terdiam. Kata-katanya begitu dalam dan menyentuh. Dia melanjutkan, "Aku mencintaimu, Maya. Tapi lebih dari itu, aku menghormatimu. Aku ingin kamu bahagia, dengan atau tanpa aku." Hatiku bergetar. Selama ini aku selalu menghindari perasaan itu karena takut. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Aku menatapnya dan tersenyum. "Terima kasih, Adrian. Aku tidak tahu kemana hubungan ini akan membawa kita, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin percaya lagi." Dia menggenggam tanganku dengan lembut. Itu saja sudah cukup untukku. Hari itu aku menyadari satu hal penting. Masa lalu tidak akan menentukan masa depanku, kecuali aku mengizinkannya. Aku berhak untuk bahagia. Aku berhak untuk mencintai dan dicintai dengan cara yang benar. Dan kali ini, aku yakin aku telah memilih jalan yang benar. Hari-hari berikutnya, hidupku terasa lebih tenang dan penuh warna. Aku menikmati setiap proses yang kulalui, baik dalam bisnis maupun dalam hubunganku dengan Adrian. Aku belajar untuk membuka hati kembali, tanpa bayangan ketakutan yang menghantuiku. Sementara itu, komunitas yang kubentuk semakin berkembang. Banyak perempuan yang dulunya terpuruk kini telah menemukan jalan mereka sendiri. Ada yang berhasil membangun bisnis, ada yang menemukan keberanian untuk keluar dari pernikahan yang penuh tekanan, dan ada pula yang mulai mencintai dirinya sendiri setelah bertahun-tahun merasa tidak berharga. Aku merasa bangga bukan hanya pada diriku sendiri, tetapi juga pada mereka yang telah berani melangkah.
Aku sadar, perjuanganku bukan hanya tentang membuktikan sesuatu kepada orang-orang yang pernah meremehkanku, tetapi juga tentang memberi inspirasi kepada mereka yang masih terjebak dalam situasi yang dulu pernah aku alami. Di tengah kesibukanku, Adrian tetap ada di sisiku, bukan sebagai seseorang yang mengatur hidupku, tetapi sebagai sosok yang mendukung dan memahami. Dia tidak pernah memaksaku untuk segera melangkah ke jenjang pernikahan lagi, meskipun aku tahu bahwa dia sangat mencintaiku. Namun, seiring waktu berjalan, aku mulai sadar bahwa aku juga ingin melanjutkan hidup dengan seseorang yang benar-benar bisa menjadi teman, pasangan, dan pendamping yang sejajar denganku. Aku ingin membangun kehidupan yang sehat, tanpa ketakutan dan tekanan seperti dulu. Lalu, pada suatu sore yang tenang, saat kami sedang duduk bersama di sebuah taman kota, Adrian menatapku dalam-dalam dan berkata, "Maya, aku tidak akan memaksamu untuk menjawab sekarang. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Bukan untuk mengendalikanmu, bukan untuk mengubahmu, tapi untuk berjalan bersamamu. Apapun keputusanmu, aku akan menghormatinya." Aku tersenyum. Aku tidak perlu berpikir lama. Aku sudah menemukan jawabanku sejak lama. "Aku juga ingin berjalan bersamamu, Adrian," jawabku dengan suara mantap. Matanya berbinar. Dia menggenggam tanganku dengan erat, seolah ingin memastikan bahwa aku benar-benar yakin dengan keputusanku. Hari itu, aku menutup satu bab dalam hidupku dan membuka lembaran baru yang lebih indah. Aku telah melalui begitu banyak luka, begitu banyak rintangan, tetapi akhirnya aku menemukan kebahagiaan yang sejati. Aku tidak hanya sukses dalam karir, tetapi juga dalam menemukan diriku sendiri. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa bangkit meski dulu diperlakukan seperti tidak berharga. Aku telah membuktikan bahwa aku tidak butuh seseorang untuk menyelamatkanku. Aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. Dan kini, aku tidak hanya berhasil, aku benar-benar bahagia. Akhirnya, aku tahu bahwa kisahku bukan tentang balas dendam atau pembuktian. Kisahku adalah tentang perjalanan menuju kebebasan, penerimaan, dan cinta yang tulus. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa mengatakan dengan penuh keyakinan aku menang, aku bahagia, aku bebas.